Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan basic operasi sistem yang dibuat oleh saya sendiri, Rizal Tri Mauludi, dengan NIM 1192290072. Di sini ada pengetahuan dasar tentang sistem operasi yang akan saya jelaskan. Beberapa pengetahuan dasar tentang struktur sistem komputer diperlukan untuk memahami cara kerja sistem operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar sistem operasinya saja. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pengetahuan sistem operasi, karena pengetahuan ini sangat penting buat kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem operasi tersebut. Oke, apa saja itu? Yang pertama, sistem komputer modern yang serbaguna biasanya terdiri dari satu atau lebih CPU dan juga terdiri dari sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Jadi komputer yang modern sekarang ini CPU-nya lebih dari satu atau yang disebut dengan komputer serbaguna tersebut, dan juga memiliki sejumlah perangkat kontrol penghubung kepada sistem komputer modern tersebut melalui akses memori bersama. Buat kalian yang belum jelas, tolong jangan di skip dulu ya, ntar saya jelasin lagi yang lebih rinci buat kalian. Sebelum saya menjelaskan materi di videonya, saya minta tolong buat kalian tekan tombol like, subscribe, dan komen ya, agar saya bisa lebih semangat lagi membuat video-videonya yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, di sini terdapat pengontrol perangkat nomor yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Di sini ada beberapa gambar yang akan saya jelaskan satu persatu. Dan yang pertama, setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Dan buat yang pertama, di sini kan udah saya zoom yang disk itu. Di baris ini setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Jadi yang dimaksud ini yang saya berikan contoh disk ini akan dihubungkan ke disk controller tersebut. Dan di sini juga ada mouse, keyboard, printer yang nantinya kita menghubungkan langsung ke USB controller tersebut, yang biasanya tempatnya di bawah komputer atau biasanya di bawahnya CPU yang biasa kita sebut dengan nama port USB. Dan di sini juga ada monitor yang nanti dihubungkan dengan video adapter tersebut. Nah, dari yang ketiga saya jelasin tadi, yang disk controller, USB controller, video adapter, itu nanti kita hubungkan melalui bus umum yang garis itu bawah itu, dan lalu nanti masuk ke CPU dan lanjut ke memori bersama itu. Dan yang kedua, CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan bersaing untuk mendapat siklus memori. Dan di sini yang tulisan memori itu nanti sumber dayanya akan dibagi. Ya, maksudnya dibagi ke CPU, disk controller, USB, video adapter. Dan yang ketiga, untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkron akses ke memori. Jadi contohnya ya, yang di situ nanti penghubungnya itu yang disebut bus umum langsung menuju ke memori tersebut. Dan lanjut untuk slide berikutnya, yaitu ya untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkronkan akses ke memori. Nah, jadi di slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan yang disk controller, USB controller, video adapter itu nanti akan berbagi agar mendapatkan memori. Karena di sini saya menjelaskan itu memori bersama. Jadi 3 controller ini mendapatkan daya dari memori.
Baik, yang tadi menurut saya udah jelas, maka kita udah ganti slide yang ini ya. Untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk menyinkron akses ke memori. Dan di sini ada beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu program bootstrap, yaitu program awal yang berjalan saat komputer dinyalakan atau dibuat ulang. Yang belum tahu buat ulang itu ya istilahnya restart ulang. Lalu program tersebut disimpannya di ROM. Lalu selanjutnya program bootstrap tersebut harus mencari dan memuat ke dalam memori kernel OS. Dan yang kedua ini adalah gangguan, yaitu ya terjadi suatu peristiwa biasanya ditandai dengan interupsi dari perangkat keras atau perangkat lunak. Perangkat keras dapat memicu interupsi kapan saja dengan memikirkan sinyal ke CPU, biasanya melalui bus sistem. Biasanya gangguan ini terjadinya karena hang atau overheat, yaitu seperti terlalu panas gitulah. Dan yang ketiga sistem call, yaitu perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus yang disebut panggilan sistem. Jadi kalau misalkan komputer kita terjadinya hang, maka akan melakukan panggilan sistem. Jadi biasanya kalau di Windows itu ada tulisan respond not for this founding, dan ada juga lain-lainnya. Oke, menurut saya yang slide ini udah saya jelaskan semua, maka kita akan pindah ke slide yang baru ya. Nah, yang ini apa yang terjadi jika CPU terganggu? Dan yang pertama, ketika CPU terganggu, ia menghentikan apa yang sedang dilakukan dan akan segera mentransfer eksekusi ke lokasi tetap. Lokasi tetap biasanya berisi alamat awal tempat rutinitas layanan dari gangguan itu berada. Jadi misalkan kita membuat sebuah aplikasi seperti contohnya Photoshop, Google PowerPoint. Kalau misalkan CPU kita terganggu, maka biasanya keluar sendiri seperti foreclose gitu. Dan yang dimaksudkan lokasi tetap itu ya jadi aplikasinya itu kembalinya ke home. Dan yang kedua, layanan untuk menghentikan gangguan akan secara rutin dijalankan. Maksudnya akan selalu muncul kalau misalkan CPU kita itu terganggu. Tujuannya adalah agar masalah yang ada di CPU itu cepat selesai. Dan kalau misalkan CPU-nya sudah selesai, akan otomatis menjalankan aplikasi yang digunakan. Kalau misalkan ada masalah CPU yang terganggu, biasanya komputernya itu akan otomatis shutdown. Jadi meskipun komputer kita shutdown, tapi kita kan udah ada riwayat membuka Photoshop, Google PowerPoint. Jadi kalau misalkan shutdown itu dinyalakan lagi, itu otomatis ya masuk ke Google PowerPoint itu tadi yang kita buka tadi gitu loh. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang jelas, bisa bertanya di like, komentar. Dan kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rizal Mauludi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.